Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa memahami materi yang kita pelajari nanti. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal najis dan hadas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, memahami pengertian dan macam-macam hadas. Yang kedua, mengenal contoh hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, memahami pengertian najis dan macam-macam najis. Yang keempat, mengenal contoh najis kecil, sedang, dan berat. Nah, yang pertama, pengertian hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalangnya untuk melaksanakan ibadah seperti salat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi hadas itu adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalangnya kita untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya, macam-macam hadas. Hadas itu terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Nah, apa itu hadas kecil? Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Nah, apa saja contohnya? Contohnya keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu dubul dan kubul, seperti kentut, kencing, buang air besar. Selanjutnya bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, itu juga bisa membatalkan wudhu. Terus hilangnya akal disebabkan mabuk, pingsan, ataupun tidur. Itu juga bisa menyebabkan batalnya wudhu. Selanjutnya hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang menyebabkan kita mandi wajib atau mandi besar. Contohnya apa? Seperti haid, bersetubuh, mimpi basah, nifas. Nifas itu bagi ibu-ibu yang bersalin. Nah, itu contoh dari hadas besar. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan dari hadas kecil itu dengan berwudu atau tayamum. Nah, sedangkan hadas besar kita diwajibkan untuk mandi. Selanjutnya, pengertian najis. Najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadah kita tidak sah. Jadi najis itu adalah kotoran menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadah kita tidak sah. Oke. Macam-macam najis. Najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah. Nah, najis mukhafafah ini adalah najis yang tergolong ringan. Nah, contohnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibunya. Itu contoh najis mukhafafah. Nah, cara mensucikan diri dari najis ini yaitu dengan memercikkan air sekali percikan saja kepada bagian yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini najis yang tergolong ringan. Najis ini biasanya keluar dari kemaluan atau dubur manusia dan juga hewan. Nah, air yang memabukkan, bangkai,
bangkai itu selain manusia, ikan, dan belalang. Nah, najis mutawasito terbagi menjadi dua. Ada najis hukmiyah dan ainiyah. Nah, najis hukmiyah adalah najis yang tidak dapat dilihat, keberadaannya. Nah, yang kedua najis ainiyah. Najis ainiyah ini najis yang bisa dilihat, yang dapat dilihat. Contohnya seperti air seni yang masih terlihat wujudnya, baunya, dan masih bisa dirasakan. Nah, cara membersihkannya bisa dengan menggunakan air, digosok-gosok menggunakan tanah atau benda lainnya sampai najis tersebut hilang. Nah, yang terakhir adalah najis mukhalado. Nah, najis mukhalado ini najis yang tergolong berat. Contohnya air liur atau air kencing anjing atau babi dan atau keturunannya. Nah, itulah contoh najis mukhalado. Nah, karena najis tersebut tergolong berat, maka cara membersihkannya memerlukan bilasan air sebanyak 7 kali. Nah, hal ini dilakukan dengan salah satunya yaitu membersihkan dengan menggunakan tanah agar najis tersebut benar-benar hilang. Nah, itulah tadi penjelasan tentang najis dan hadas. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, hadas adalah keadaan tidak suci yang dialami manusia sehingga menyebabkan terhalangnya untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, itulah pengertian hadas. Nah, hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. Nah, najis, apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menempel di badan, pakaian, atau tempat ibadah sehingga menyebabkan ibadah kita tidak sah. Nah, najis terbagi menjadi 3. Nah, ada najis mukhaffafa, najis yang tergolong ringan, najis mutawasito, najis yang tergolong sedang, dan najis mukhalado, najis yang tergolong berat. Nah, selain itu, najis mutawasito, najis yang tergolong ringan terbagi lagi menjadi 2. Ada najis hukmiyah dan ada najis ainiyah. Nah, itulah tadi kesimpulan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang najis dan hadas. Baik, cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mengerti apa yang Ibu sampaikan. Kita tutup saja pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.